Bayangin, kamu punya rumah atau tempat usaha, modal udah keluar, pelanggan mulai ramai, tiba-tiba satu hari, Satpol PP datang, bangunanmu disegel, lalu dibongkar. Dan yang paling menarik, ini bukan tentang soal izin yang belum lengkap, tapi tentang pelanggaran tata ruang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai satu studi kasus di Kota Bandung tentang pelanggaran garis padan bangunan oleh sebuah kedai burger cepat saji dari tahun 2021 sampai dibuka tahun 2025. Yuk kita mulai dasar dulu, kenapa sih penataan ruang itu sepenting itu? Penataan ruang di Indonesia itu disusun dari pusat sampai daerah, lewat RT RW dan terutama di RDTR di level kota atau kabupaten. RDTR ini yang nentuin di sini boleh untuk perdagangan, di sini permukiman, di sini jalur hijau, ini sebadan pantai, dan seterusnya. Sederhananya, GSB itu garis imajiner yang menandai batas minimal bangunan terhadap jalan, sungai, pantai, dan seterusnya. Fungsinya bukan cuma estetika, tapi juga keamanan, jalur berjalan kaki, ruang resapan air, cahaya matahari, dan ruang terbuka hijau. Di Bandung, aturan ini diatur atau dirinci dalam Perda RDTR nomor 10 tahun 2015 dan juga Perda Bangunan Gedung. Studi kasus kita adalah Gerai Burger Bangor di Jalan Profesor Dr. Gigi Suri Sumantri, Kota Bandung. Kenapa kasus ini bukan sekadar masalah teknis bangunan, tapi benar-benar masalah hukum tata ruang? Ada beberapa lapis aturan yang dilanggar. Yang pertama, UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Pasal 61, masyarakat wajib menaati rencana tata ruang dan memanfaatkan ruang sesuai izin. Di sini, gerai berdiri tidak sesuai RDTR atau melanggar GSB. Yang kedua, UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan PP nomor 16 tahun 2021 mengenai atur soal jarak bebas dan GSB dan kewajiban punya PPG sebelum membangun. Nah, dalam kasus ini GSB dilanggar dan PPG tidak dimiliki. Yang ketiga, Perda Kota Bandung nomor 10 tahun 2016 tentang RDTR dan PZ. Jalan ini masuk subzona K3, perdagangan dan jasa linier. Ketentuannya, GSB minimal setengah lebar ruang milik jalan atau rumija. Lebar rumija kira-kira 8,33 meter. Jadi, GSB minimal sekitar 4 sampai 4,15 meter. Hasil analisis spasial menunjukkan jarak bangunan ke jalan cuman 1,73 meter. Jelas masuk zona yang seharusnya kosong sebagai sempadan. Nomor 4, Perda Kota Bandung nomor 6 tahun 2023 dan Perwal nomor 129 tahun 2022 sanksi administrasi pemanfaatan ruang mengatur kewajiban KRK, PBG, dan tata cara pembagian sanksi administratif sampai pembongkaran. Lalu, apa saja dampak nyata dari pelanggaran penataan ruang seperti ini? Yang pertama, dampak sosial. Akses warga ke rumah terhalang, muncul konflik antara pemilik usaha dan warga. Kemudian, keamanan pejalan kaki dan pengguna jalan terganggu karena bangunan terlalu mepet ke jalan. Yang kedua, dampak fungsional ruang kota. GSB seharusnya berfungsi sebagai ruang aman di tikungan, ruang resapan air, ruang cahaya dan sirkulasi udara, dan potensi ruang terbuka hijau atau RTH. Saat GSB diokupasi bangunan, semua fungsi ini hilang. Yang ketiga, dampak ekonomi dan administratif. Pemilik usaha rugi karena bangunan akhirnya dibongkar setelah terlanjur investasi. Pemkot rugi waktu, tenaga, dan biaya. Prosesnya dari tahun 2021 sampai kasasi 2025. Artinya 4 tahun energi habis hanya untuk satu kasus. Artinya harga yang dibayar masyarakat dan pemerintah sangat mahal hanya karena satu bangunan melanggar GSB. Secara hukum, Pemkot Bandung seharusnya sudah menerapkan sanksi administratif standar seperti teguran dan penghentian pekerjaan, penyegelan, perintah bongkar sendiri, sampai akhirnya menertibkan SK pembongkaran. Jalur litigasi pun sudah ditempuh.
seperti PT-UN dan PTTUN sempat mengabulkan gugatan pemilik gerai dengan fokus pada prosedur atau AUPB. Tetapi Mahkamah Agung mengoreksi dan menguatkan tindakan Pemkot, menegaskan bahwa pelanggaran GSB dan akses publik adalah dasar yang sah untuk pembongkaran. Jadi, dari sisi hukum, solusi akhirnya adalah pemulihan fungsi ruang lewat pembongkaran. Tapi, apakah harus menunggu sampai 4 tahun? Naik banding sampai MA, baru ruang kota pulih? Di sini, kita butuh metode lain yang lebih preventif, efektif, dan efisien di luar jalur yudisial. Pertama, pengawasan spasial dini berbasis GIS dan drone. Pemda bisa membangun sistem monitoring spasial. Teknologi change detection bisa langsung memberi sinyal kalau ada bangunan baru yang tiba-tiba muncul di zona GSB atau RTH. Investasi bisa dilakukan di tahap pondasi, bukan setelah bangunan selesai. Ini jauh lebih murah buat pelaku usaha dan pemerintah. Dari kasus ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa ditarik. Yang pertama, harmonisasi regulasi teknis GSB. Definisi dan cara ukur GSB pusat daerah harus selaras. Yang kedua, integrasi GIS ke dalam pengadilan ruang. 3. Penguatan kapasitas aparat. Petugas perizinan, penataan ruang, dan Satpol PP harus paham detail prosedur AUPB agar saat menjatuhkan sanksi, substansi dari prosedur sama-sama kuat. Beri denda jelas untuk pelanggar. Pelibatan masyarakat. Sediakan aplikasi atau kanal pelaporan publik untuk pelanggaran tata ruang. Warga bukan hanya korban, tapi bagian dari sistem pengawasan kota. Kasus Burger Bangor di Bandung menunjukkan bahwa satu bangunan yang melanggar GSB bisa berdampak ke hak warga, fungsi lingkungan, dan legitimasi pemerintah. Penataan ruang bukan cuma soal garis di atas peta, tapi soal keadilan ruang di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke yang lainnya ya. Sampai jumpa di pembahasan tata ruang lainnya.